Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali para sahabat Bindoman yang berada di belahan bumi Indonesia dan juga sahabat Bindoman yang berada di belahan bumi Amerika yang mungkin saat ini dalam malam hari ya. Dan juga ada salah satu teman saya yang dari Singapura yang juga bergabung hari ini, Ibu Tuti, selamat datang. Semuanya saya ucapkan selamat bergabung di dalam pertemuan Bindoman hari ini. Seperti dikatakan dalam Mazmur 37, bahwa ketika orang benar itu berjalan di dalam terang Tuhan, maka walaupun dia jatuh, tapi dia tidak dibiarkan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopang hidupnya. Mari kita mau pujikan satu lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan mengawali persekutuan hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkesempatan bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di seluruh belahan bumi ini. Kami percaya Tuhan, satu minggu yang telah berlalu, Tuhan tetap menyertai kami. Dan seperti halnya hari ini Tuhan, kami boleh menghirup udara, kami boleh tetap dalam keadaan sehat. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terimalah syukur kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya.
lubuk hatiku. Benar Tuhan, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu, menolongku yang aku percaya. Kami mau menyatakan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, atas keluarga, atas semuanya kami bersyukur. Mari tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita menyiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami duduk masuk dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu.
bersama Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari kita sembah Dia. Dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, nama-nama terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkaulah Raja atas hidup kami. Benar Bapa, hanya Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami tidak mau menyembah yang lain, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh percaya dan berharap. Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu setia akan janji-janji-Nya. Dan kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang memelihara kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap saat ini, supaya Roh Kudus tercurah atas beliau dan atas kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak dari keluarga besar PD Bunda Kudus Surabaya, dan juga ada beberapa teman dari luar negeri, Amerika, Orlando, dan sebagainya. Apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Yang penting pada saat ini kesehatan yang utama. Soal-soal yang lain belakangan. Dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan ya, pada saat-saat pandemi ini, di mana sulit sekali kita berjumpa, tidak dibolehkan. Nanti minggu depan anak saya merit aja nih, sulit, nggak bisa ngundang-ngundang. Jadi secara fisik kita nggak boleh ketemu. Jadi lewat live streaming. Nah, kita bersyukur untuk teknologi canggih yang Tuhan berikan buat kita, sehingga memungkinkan kita pagi hari ini bisa bersekutu bersama. Amin. Tema yang saya akan bawakan, saya mau share screen dulu ya, karena firman itu kan seringkali didengar juga ya, di mana-mana ya, supaya nggak bosan ya, kita pakai gambar. Daripada 30 menit Anda lihat wajah saya, kan membosankan. Saya share screen dulu ya, seperti ini. Ya. Ini temanya, kita bolehkah kita khawatir? Ini pertanyaan ini sudah kuno dari dulu sampai sekarang, dan jawabannya itu seringkali membuat kita nggak puas, betul gak? Ya. Kalau orang bilang nggak boleh khawatir, nyatanya kita masih khawatir. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, ini kok nggak bisa ya? Sebentar dulu ya, ada yang ini.
Saya keluar dulu ya. Saya stop dulu ini. Nah, kembali ini terus saya mulai lagi share screen. Nah. Seleksi, iya, provisioning, iya, oke, ya, yes. Begini. Ya. Begini aja gitu ya, bagian. Kita seringkali pernah lihat ayat ini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan sudah ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya betul ya. Jadi ini hati yang gembira ini suatu kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini justru sangat dicari di zaman masa COVID-19 ini. Orang untuk meningkatkan imunitas itu kan salah satu syarat yang penting adalah hati yang gembira, yang happy. Kita sehat itu bisa juga dari obat, minum vitamin, juga olahraga, itu saya lakukan semua. Makanan yang bergizi, tidur cukup. Tapi pertanyaannya, kalau hati kita nggak gembira, stres, itu nggak ada gunanya. Ya justru yang penting. Pak Leo, mic-nya ke mute Pak Leo. Ya, gimana? Oke? Jelas? Dengar ya? Sudah Pak, dengar Pak. Ya sudah, ya. Jadi pada saat sekarang ini, hati yang gembira itu nomor utama. Ya. Para pakar kesehatan, para ahli medis mengatakan, ayo kita harus tingkatkan imun untuk melawan virus corona itu. Maka rame-rame orang tingkatkan imun itu makan makanan yang bergizi, tidurnya cukup, lalu vitamin, olahraga. Saya ikuti itu semuanya. Tapi pertanyaan kita, kalau hati kita masih stres, masih khawatir, ya nggak gembira, maka nggak ada gunanya itu semua. Maka saya mengajak Anda menyimpulkan bahwa hati yang gembira itu seperti ini. Ya, kita lihat ini kedua. Nah, hati yang gembira itu adalah sukacita Tuhan, itu adalah payung kekuatan kita. Seperti payung ibaratnya. Kalau Anda melihat payung, itu kan payung gunanya kan supaya kita kan nggak basah ya bisa jalan terus ya, meskipun hujan. Lalu saya mau tanya, kalau dengan payung kita bisa nggak memberhentikan hujan? Jadi ada payung nggak ada payung, hujan tetap berjalan. Tetapi dengan payung kita berjalan bersukacita. Saya mengalami ini ketika mulai COVID, bulan Maret, sekitar tanggal belasan begitu ya. Saya mengalami dua hal yang terganggu dari COVID ini. Pertama itu dari sisi kesehatan. Saya kena sakit ini, campak. Campaknya, campak di usia tua, kena campak, itu bahaya sekali. Terutama dalam masa COVID begini, ya, karena ciri-cirinya mirip.
panasnya 39 derajat, radang tenggorokan 1 bulan loh, saya bed rest. Sisi kedua yang tidak kalah penting adalah juga ekonomi. Saya kan profesinya seorang tour leader, yang bawa tour itu setiap bulan saya bawa berziarah ke kurang lebih hampir 100 kali saya ke sana. Jadi income saya itu sampai sekarang itu nggak berjalan karena pariwisata itu adalah sektor yang paling terimbas dengan corona. Nah, dua sisi ini bikin saya terpuruk. Selama berapa bulan begitu bed rest, nah di situ pertanyaannya, apakah saya masih bisa happy gak? Masih bisa sukacita gak? Masih bisa bersyukur gak kepada Tuhan? Itu sulit sekali. Tapi kenyataan yang saya dapatkan dalam pengalaman saya itu, ternyata ketika saya mulai berontak kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan bagaimana ini, gak ada income sama sekali. Saya harus sakit, harus pelihara keluarga dan sebagainya, bagaimana? Nah, saya menemukan satu kenyataan. Ketika kita ngomel-ngomel, ketika kita ngambek sama Tuhan, sukacitanya itu terganggu. Sakitnya makin parah. Sampai saya dibawa ke rumah sakit UGD itu, dicek juga, itu dokter bilang, kita nggak berani kasih obat radang atau antibiotik. Karena Bapak kayaknya ada gejala seperti itu, COVID. Waktu itu belum ada rapid test, jadi nggak tahu. Bayangkan seperti itu. Wah, makin parah. Tapi, puji Tuhan ya. Saya punya istri, dia juga seorang WL dari PD kakak kami. Sekali dia mengajak saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ajak teman-temannya doakan. Ternyata betul. Sukacita saya memang tidak hilang, hanya terganggu. Wah, bangkit kembali. Saya mulai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ya. Vitamin belum minum nih, tapi rasanya tuh imun saya belum meningkat. Sembuh sakitnya, ya, sukacita ada, wah, makin mantap kepada Tuhan. Akhirnya saya jalani hidup itu sampai hari ini. Nah, maka saya katakan sukacita itu penting. Ya. Sukacita itu bagaikan payung kehidupan kita. Dengan payung sukacita, saya bisa meneruskan perjalanan hidupku. Meskipun ada badai. Sebaliknya kalau saya nggak punya payung sukacita, kita bisa kalah, putus asa dalam persoalan kita. Amin. Ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya kita seringkali kehilangan sukacita, seperti dalam gambar ini anak kecil ini ngelamun. Ya. Apa yang menyebabkan? Ya, mungkin saat ini Anda seperti ini nggak anak ini, kehilangan sukacita, ngelamun, panik, gitu, sampai bengkak. Ibu Agnes bagaimana? Ya. Apakah masih tetap sukacita? Ibu Grace? Apakah masih tetap sukacita? Tetap ya, tadi suaranya bagus sekali. Puji-pujiannya. Berarti sukacita. Terganggu sukacitanya, betul gak? Seperti saya itu. Nah, kenapa kita bisa terganggu sukacitanya? Maka salah satunya adalah ini. Salah satu penyebabnya, saya penasaran ini, coba. Ya. Wah, ini nggak bisa juga ya. Salah satunya adalah khawatir. Kemudian kita bertanya, bolehkah saya khawatir? Ya itu tadi kembali kepada temanya. Bolehkah saya khawatir? Setiap orang itu memiliki rasa khawatir, betul nggak? Ya. Siapa yang nggak pernah khawatir dalam hidup ini? Tolong buka tangan. Ibu Grace pernah khawatir atau enggak? Pernah. Pernah ya. Ibu Lisa ya, pernah yang ngalamin khawatir ya, Bu ya. Ibu Gwen juga, ya. Evina juga ya, pernah ya. Semuanya kita pernah mengalami rasa khawatir. Dan itu hal yang normal bila dalam level positif. Jadi khawatir itu boleh selama levelnya positif. Ya, jadi saya ulangi, garis bawahi, silakan boleh khawatir selama khawatir itu levelnya positif. Nah, lalu apa level khawatir positif itu? Adalah sebetulnya disebut ini naluri kewaspadaan dalam menghadapi suatu masalah atau krisis. Itu khawatir. Jadi, silakan khawatir selagi masih positif. Nah, justru dengan
khawatir positif ini, saya disebut waspada dalam menghadapi masalah itu. Saya kasih contoh gini. Kira-kira tanggal 6 sampai 7 Maret itu kan udah mulai COVID itu di Jakarta dari Depok. Tanggal 2 Presiden Jokowi itu udah umumkan bahwa kita ada 2 orang nih dari Depok kena di COVID. Wah, semuanya panik. Kebetulan tanggal 6 itu saya ngajar kursus evangelisasi pribadi di Sekina. Pagi juga jam 10 sampai jam 9 sampai jam 12. Itu kelas ibu-ibu semua, ada 90 orang ibu-ibu. Itu kan 2 kali ngajar 1 minggu, Senin dan Rabu ceritanya. Waktu itu hari Senin. Ketika saya ngajar itu pada kasak kusuk, pada panik, ngomong ini, ngomong itu. Saya tanya, Bu, saya lagi ngajar nih, kalau ibu begini semua kan saya terganggu. Sebetulnya apa sih yang bikin ibu panik begini? Pada bilang gini, Pak, teman kita ini 2 orang itu lagi ke Jepang. Ya, kan kita tahu Jepang itu kan tingkat itu kan duluan dia kena itu. Setelah Cina itu Jepang itu. Dan COVID-nya tinggi. Dan dia sudah pulang ke Indonesia, Pak, nggak mau isolasi mandiri. Dan mau langsung masuk hari Rabu, kalau hari Rabu, bagaimana kita nih Pak? Waduh, kita ngeri Pak, takut begini. Saya bilang, Bu, karena saya kan guru, jadi saya hanya tugasnya mengajar, jadi nggak ada tugas mengatur tentang orang-orang yang datang. Nanti kita ke kepala sekolah. Akhirnya diputuskan oleh kepala sekolah, 2 ibu ini dilarang ikut dulu. Dia harus isolasi mandiri di karantina, sampai selesai baru masuk. Nah, ini khawatir, ini bagus. Justru kalau dalam hal begini kita nggak khawatir, yang positif ini disebut apa? Apatis. Wah, masa bodoh lah, nggak apa-apa kan, semua orang juga nanti akan sakit, akan mati. Justru ini nggak boleh. Itu namanya apatis. Nah, tetapi susahnya, ya kita lihat ini, seringkali kekhawatiran kita tuh berlebihan. Sampai kekhawatiran itu menguasai diri kita. Dan akhirnya, iman kita kepada Tuhan jadi kalah. Nah, ini nggak boleh. Kan ada tuh orang yang pelihara kekhawatiran itu sampai dia berbuah, beranak, menjadi ketakutan, jadi panik buying dan sebagainya. Waktu itu tanggal 6 juga panik buying kemana-mana tuh. Orang pada borong, ya, belanja-belanja dan sebagainya. Saya waktu itu mau ke Indomaret tuh, beli baterai buat keperluan komputer. Sampai sulit karena ngantri di luar, orang beli bahan baku. Waduh, dan sebagainya. Nah, ini khawatirnya nggak boleh. Khawatir inilah yang dilarang dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan, karena khawatir ini ya melebihi iman kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana kita mengendalikan atau memanage kekhawatiran supaya kita tuh bebas depresi? Kita kan nggak bisa membendung itu yang namanya khawatir. Dalam hidup kita ini kan, dalam setiap aspek hidup kita, yang namanya khawatir itu kan selalu datang tuh. Dari masalah yang kita hadapi, ya, bersentuhan dengan orang lain, itu melahirkan semua yang namanya khawatir. Kita nggak bisa bendung. Ya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa mengendalikan kekhawatiran itu supaya nggak jadi depres, nggak jadi kepanikan yang dilarang itu. Maka sekarang saya mengajak kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Bu Edvina, dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Silakan Edvin. Ya, Edvin ada di situ. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, tadi belum di. Oh ya, baik, ya. Sorry ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuat dalam api. Tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, kita kembali lagi ya. Saya dari dia. Ya. Nah, tema dari khotbah di bukit yang tadi dibacakan itu mengenai kekhawatiran. Kenapa Yesus pakai tema itu sebagai khotbah di bukit waktu itu? Karena pada saat itu para hadirin yang dengar, yaitu murid-muridnya itu orang Israel, hidupnya itu dalam kekhawatiran. Apa saja yang mereka bisa khawatirkan dalam hidup ini, misalnya soal makan minum, karena mereka orang miskin, besok saya mesti makan apa, dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka juga dari sisi politik, mereka pun khawatir. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Jadi mereka khawatir nih, besok bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Maka mereka mudah khawatir, maka Yesus ambil topik ini supaya mereka nggak khawatir lagi. Tapi kalau kita renungkan, yang namanya kekhawatiran itu masih tetap relevan bagi kita. Kayaknya bukan hanya orang-orang zaman dulu hidupnya khawatir. Kita pun sekarang saat ini sedang khawatir. Begitu banyak yang kita khawatirkan. Mungkin pada saat ini soal masa depan itu kedua. Ya, soal pekerjaan. Karena kita tahu yang utama itu adalah corona. Lalu lihat politik kita di Indonesia, demo sana, demo sini di Jakarta, apalagi saya hidup di Jakarta. Itu kita semuanya khawatir. Maka rasanya tema pagi ini bukan kemauan saya sendiri bersama Ervin atau Minta, tetapi ini memang rasanya cocok ya. Tetap relevan dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya bagus sekali. Nah, kita lihat berikutnya di sini. Janganlah khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari, itu tema inti daripada firman pada pagi hari. Nah, kalau kadang-kadang kita lihat ada banyak orang salah tafsir baca perikop yang bagus ini. Wah, kayaknya Tuhan itu larang kita nggak usah pikirkan masa depan. Buat apa kerja? Pasti dapat makan. Burung-burung aja nggak bekerja kok, dikasih makan, masa kita enggak. Ayo kita nganggur lah. Saya percaya ini kesenangan orang-orang yang mentalnya memang malas kerja, pengangguran. Wah, ini ayat saya nih, ayat idola saya nih. Dan ini sebetulnya sesat ya, tafsir begitu. Justru kita lihat, Yesus itu pakai contoh burung-burung. Itu artinya apa? Yesus mau tampilkan satu karakter tentang aktivitas dari para seekor burung. Coba Anda lihat burung-burung itu pasif atau aktif? Aktif. Dia terbang keluar dari kandang mencari makan buat anak-anaknya. Terus dia menenun kandang juga dan sebagainya. Nah, coba lihat, Yesus perlihatkan pada kita. Coba kamu lihat, makhluk lemah seperti itu saja yang nggak berharga, sudah pikirkan masa depan, pasti makan buat anak-anak. Ada regenerasi kehidupan. Mereka meminta bekerja, menabung, dan sebagainya. Nah, kita pun dituntut seperti itu. Harus bekerja, investasi, menabung, silakan, tidak apa-apa, nggak dilarang.
harus kerja sebagai orang Katolik. Nah, yang Yesus larang adalah apa? Yaitu, ya, oke, ya. Yang Yesus larang itu janganlah kamu khawatir dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, ini yang dilarang. Kan banyak dari kita kan sambil bekerja khawatir. Bagaimana ya COVID begini? Saya juga alami. Saya nggak munafik waktu bulan-bulan awal COVID itu. Bagaimana ke depannya begini? Karena kan saya bulan Maret itu ada 3 program saya yang tercancel sampai sekarang. Saya tour leader, jadi nggak punya gaji. Karena saya kan sana sini gitu. Jadi hanya hidupnya dari tipping peserta dan bonus lah dalam grup. Kalau satu grup itu jujur saya dapat itu bisa biaya hidup sekitar 2 bulan begitu. Ada 3 program, bayangkan habis semua. Wah, saya khawatir ini bagaimana pariwisatanya. Israel aja masih lockdown sampai sekarang. Nah, itu Tuhan larang. Yang penting kamu tetap bekerja. Apa yang bisa kamu lakukan, jangan dilanda kekhawatiran. Makanya Tuhan alihkan sekarang pekerjaan saya itu ke profesi lama, nanti saya mau banyak cerita. Melukis itu kalau Anda lihat di profil saya ini, itu lukisan saya nih, Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Nah itu, sekarang saya kerja itu. Memang hasilnya nggak sebesar dibanding saya buat tur, tetapi itu bisa berdimakan. Nah itu loh, saya tadi kan masih khawatir, bagaimana lukisan besar banyak begini, memenuhi hidup kami sekeluarga. Nah itu dilarang. Yang penting kamu kerja, memenuhi hidup. Jangan khawatir dulu, minggu ini kantongnya nggak cukup, bagaimana buat anak-anak kami dan sebagainya. Itu yang dilarang. Nah kita lihat, kalau Yesus melarang kita, itu ada alasan kuat. Maka berikut ini kita mau melihat 3 alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Ya, satu persatu kita lihat nih, supaya Anda nggak bosan, saya kasih lihat gambar-gambar ya makanya. Nah, ini pertama. Karena kekhawatiran itu dapat merampas damai dan sukacita kita. Kalau kita khawatir, ya itu damai kita hilang. Saya udah alami. Ini perbuatan si jahat. Si jahat itu tahu kita saat ini anak-anak Tuhan perlu sukacita kan, supaya bisa meningkatkan imun kita. Makanya kan kalau di Jakarta itu dan di Bekasi sudah dibuka tuh bioskop. Saya nggak tahu kalau Surabaya udah buka belum, Bu Agnes atau Bu Grace. Ya. Karena penilaian daripada Pemda itu katanya tuh orang kalau nonton kan happy, ya enggak? Justru happy ini meningkatkan imun. Itu silakan dibuka sama bioskop. Nah itu. Nah setan tahu nih. Maka dia mau hancurkan damai kita, sukacita kita. Supaya kita kalah dan jatuh sakit, nggak imun. Caranya macam-macam dengan kekhawatiran. Padahal Anda tahu yang namanya khawatir itu artinya apa sih? Saya kasih lihat lagi di sini tuh. Nah, ya. Khawatir itu rasa takut yang berlebihan. Nah, apa-apa yang berlebihan itu nggak baik. Tuhan udah kasih kita pas-pasan, ya, jangan berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi lah. Jadi khawatir itu takut akan sesuatu yang belum terjadi. Entah minggu depan, besok atau tahun depan, tapi kita rasanya tuh seolah-olah tuh akan terjadi. Dan seringkali kita menemukan satu kenyataan, bukti bahwa apa yang kita khawatirkan hari ini, sampai waktunya malah nggak terjadi. Rugi kita. Saya kasih contoh ilustrasi, ini namanya Pak Bambang. Dia itu seorang manajer di kantor. Hari siang itu jam 12 dia pas mau makan siang, tiba-tiba terganggu karena ada sepucuk surat dari kantor polisi. Pak Bambang diminta besok jam 9 pagi harus ada ke kantor. Waduh, kaget Pak Bambang. Langsung dia mulai khawatir. Karena kan kalau urusan dengan polisi kan luar, bayangin ya repotnya. Ada apa nih tentang hukum kan? Saya salah apa sih? Kan saya nggak pernah korupsi. Saya nggak pernah ini dan sebagainya. Makan siangnya terganggu. Singkatnya sepanjang siang sampai sore itu jam 4 itu waktu dia mau pulang, damainya hilang. Pikirannya macam-macam, nanti ditangkap lah, di penjara dan sebagainya. Bagaimana perusahaan yang dipimpin, bagaimana anak dan keluarganya dan sebagainya. Dia pulang disambut istrinya, dia rasanya nggak nyaman. Ya, istrinya tahu kalau dia mengalami sesuatu. Disuduhkan kopi ngomong minum. Anak-anaknya, yuk papi kita dengar cerita dari papi. Marah-marah malah Pak Bambang. Udah nggak ada cerita-cerita, belajar kamu. Malamnya dia ngomong sama istrinya, Ma, besok aku dipanggil ke kantor polisi jam 9.
Kalau terjadi apa-apa, nanti mama yang bimbing anak-anak ya. Nanti papa besok pagi mau ada pengacara. Mau atur bagaimana warisan buat anak. Pikirnya sampai begitu. Akhirnya betul, tepat jam 9 pagi, Pak Bambang ke kantor polisi. Dan apa yang terjadi? Polisi bilang, Pak Bambang, laporan Bapak 3 bulan yang lalu mengenai anjing Bapak yang hilang, udah ketemu lagi Pak. Waduh, si Pak Bambang tepuk jidat. Anjingnya masih sehat Pak, cuman kurus aja kurang makan. Aduh, dia bilang, aku rugi. Gara-gara anjing aja begini, aku sampai kehilangan damai. Nah, itulah Pak Bambang, itulah kita. Seringkali begitu. Makanya Yesus larang kita supaya jangan khawatir, supaya damai kita nggak hilang. Persoalan damai dan sukacita hari ini, saat ini di sini, bukan kemarin atau besok-besok. Maka ketika Anda hari ini khawatir, damainya hilang. Ya, itu resikonya. Itu yang pertama, kita nggak boleh khawatir. Ya, kita lihat ini. Nah, yang kedua, khawatir itu mengganggu kesehatan kita. Kita lihat itu kalau orang khawatir itu kan damai hilang. Kepala copot-copot, jantung deg-deg, tensi tinggi, asam lambung naik kayak begitu. Betul. Saya punya pengalaman 3 putri saya tuh, mereka waktu kuliah itu kan semuanya sakit mas semua karena belajarnya susah. Apalagi anak saya 3-3-nya seperti partinya, seni, di desain. Ya itu kan tengah malam itu otaknya brilian. Nah itu sulit sekali Papi, gimana besok mau ujian ini? Sakit mas semua. Maka kesimpulannya tuh khawatir, itu membuat asam lambung naik sehingga sakit. Nah makanya janganlah kita khawatir. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu adalah jalan hidup kita, usia, umur, kesehatan kita. Coba saya mau tanya Anda, dengan segala kehebatan kita, ya, segala teknologi canggih yang kita miliki, kekayaan kita, bisa nggak kita tambah umur sendirian? Nggak bisa, selain Tuhan. Nah, maka coba. Kalau dengan segala kehebatan kita nggak mampu menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, apalagi dengan kekhawatiran. Malah menurut saya, pengalaman hidup saya, khawatir itu malah memperpendek umur, bukan panjang umur. Makanya kita nggak boleh khawatir. Sekarang yang dapat merusak iman kita. Di dalam Yakobus, ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kelihatan itu bukan iman. Yang sudah ada buktinya bukan iman, tetapi pembuktian. Tapi iman itu adalah yang kita harapkan, tapi belum kita lihat. Masih berupa janji. Termasuk hari esok. Siapa yang bisa melihat hari esok seperti ini? Ada nggak? Nggak ada. Kita nggak tahu 1 jam lagi apa yang terjadi dalam hidup ini. Apalagi soal besok. Kita nggak tahu hari esok, tetapi yang terbaik bagi kita harus kita jalani. Seperti lagu ini saya senang nih. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Nah, kita nggak tahu hari esok. Bagi orang yang beriman, tetap berjalan nggak hari ini? Tetap berjalan. Kita nggak tahu kok tentang vaksin bagaimana. Ngomongnya sih, memang gitu. November, Desember ini sudah mulai vaksin dimasuk. Dan mulai dipakaikan, diimun dulu orang-orang medis, alat-alat medis. Baru nanti kita tahun depan. Tapi kan kita nggak tahu. Nah memang kita nggak perlu tahu soal besok. Itu haknya Tuhan. Hak kita adalah hari ini, menjalani hari ini yang terbaik buat kita. Bergandengan tangan bersama Tuhan. Nah waktu kita khawatir, kan kita, waduh, bagaimana nih Tuhan? Nah khawatir itu merusak iman kita. Maka dilarang khawatir. Waktu tadi dibacakan Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ketika Yesus berbicara mengenai ayat ini, berarti dia berbicara mengenai 3 kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan, makan, minum, pakai. Itu sangat penting sekali. Tetapi di sini diminta kita jangan khawatir soal itu. Maka kita bertanya lagi nih begini, mengapa sih kita nggak boleh khawatir soal makan, minum, pakai? Kan itu yang kita cari setiap hari bertemu. Saya melayani, bawa tur kemana-mana, merukus itu ya ini sasarannya, makan, minum, pakai. Kok nggak boleh khawatir? Ya kan ada juga begitu ya. Nah, maka ini jawabannya seperti ini. Ya. Hidup adalah anugerah tertinggi yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu hargailah hidup kita. Jangan meletakkan kesenangan, kedudukan, materi di atas segala-galanya, yang akhirnya membuat hidup kita menjadi menderita. Bapak, Ibu, teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Hidup kita ya dan tubuh kita itu adalah anugerah Tuhan yang tertinggi. Kesehatan. Banyak orang gagal menjalani hidup di COVID ini yang meninggal. Kita masih sehat. Setiap pagi saya bangun itu masih sehat itu, kita bersyukur sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Tubuh kita masih juga seperti saya tuh campak, tarinya tuh bengkak. Waduh, gak karuan dari wajah sampai ke kaki. Merah-merah gede-gede gitu. Sekarang udah mulus lagi. Ini pemberian Tuhan. Nah, itulah yang kita fokus. Maksudnya kuat di sini fokus. Tapi kan kita enggak. Manusia itu kan fokusnya kan kepada, aduh, bagaimana saya bisa senang-senang ya, kedudukan, materi di atas segala-galanya, maka kita, waduh, istilah orang Surabaya itu sampai di mana ya? Dulu saya pernah tinggal Surabaya itu, gak karu-karuan lah, cari ini, cari itu, sampai begadang ya, sampai macem-macem. Atau saya zaman saya muda waktu nakal dulu, ke narkoba supaya senang hidup ini. Nah, akhirnya hidup yang Tuhan berikan ini jadi rusak. Itu loh maksudnya. Silakan kita fokus kepada hidup dan tubuh kita ini. Dan juga boleh memenuhi untuk makan, minum, pakai. Tapi jangan berlebihan. Nah, ini maksudnya ini loh. Banyak orang di penjara karena korupsi dan sebagainya supaya senang-senang. Nah, itu. Justru lewat cara ini, hidup dan tubuh kita yang jadi anugerah Tuhan ini jadi rusak. Nah, Tuhan nggak maunya begitu. Silakan kita fokus kepada hidup dan tubuh yang Tuhan berikan. Nah, maka kita kesimpulannya gini. Ya ini. Gak perlu khawatir, Tuhan akan pelihara hidup kita di tahun ini, di tahun depan, sampai selama-lamanya. Ini bagus sekali kalau jadi lagu. Tahun dan musim boleh berganti, tapi kasihnya tinggal tetap kekal selamanya. Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang saya bertanya pada teman-teman semua. Burung, contoh yang aktif. Ya. Tuhan Yesus itu, Bapa di surga, mengatakan Bapa surga di surga itu memelihara hidup burung-burung lewat alam semesta yang subur. Ada pohon, ada buah-buahan, ada daun, dan sebagainya. Itu buat makanan burung. Tapi burung-burung ini bisa kerjasama. Dia terbang keluar dari kandangnya mencari, menemukan makanan itu, baru bisa hidup. Tapi sebaliknya, meskipun disediakan begitu banyak makanan oleh Bapa di surga, tapi burung itu malas bekerja. Tiap hari di kandang, main catur, main congklak, istilah zaman dulu. Ya, cabut uban, cari kutu, dan sebagainya. Dia nggak mau kerja. Kan nanti makanannya bisa terbang masuk ke kandang. Dia akan mati kelaparan. Tapi burung-burung ini, maksud saya ini burung kecil ya, burung gereja. Itu makhluk kecil, sayapnya lemah. Paling-paling radius terbangnya berapa kilometer. Sehingga apa yang terjadi, hari itu yang dia cari karena batas kemampuannya hanya sekedar sesuai dengan batas kemampuannya. Tapi burung-burung ini nggak pernah marah sama Tuhan, komplain. Waduh, Tuhan kok kurang nih makanannya nih. Bagaimana keluarga saya?
Tapi burung-burung malah selalu bersyukur sama Tuhan. Kalau kita manusia kan dikit-dikit sakit jantung, kenapa? Banyak khawatir. Aduh, nggak cukup nih minggu ini. Saya dulu juga begitu. 2 bulan ini nggak cukup, makanya kita kan lembur, begadang dan sebagainya, sampai sakit dan sebagainya. Nah ini, jadi kalau kita serahkan hidup kita seperti burung ini, hidup ini luar biasa seperti mami saya dulu. Mami masih hidup usianya 90 tahun, kalau papi baru meninggal Agustus kemarin. Mami itu pekerja keras dari kami kecil, karena papi waktu kami kecil itu berhalangan ya mencari nafkah buat kami. Mami yang usia muda waktu itu, hidupnya lemah sebagai seorang ibu rumah tangga, cari nafkah buat kami 5 saudara. Dagang bakmi di sekolah. Sebetulnya nggak masuk akal apakah cukup buat kami. Buat jajan aja sulit, apalagi buat nafkah hidup. Kami 5 saudara, sekolah, beli baju, beli buku. Tapi kami melewati masa-masa sulit itu kenapa? Karena faktor mami. Mami mengikuti prinsip hidup seekor burung. Dibilang, mami hanya bersyukur kepada Tuhan dan Bunda Maria untuk berkat hari. Selebihnya mami serahkan pada Tuhan. Saya masih ingat bagaimana mami mengajak kita bersyukur kepada Bunda Maria, kepada Tuhan. Akhirnya kami melewati masa-masa itu jadi orang semua. Sekarang mami masih hidup 90 tahun, masih bisa naik sepeda ke pasar, bisa masak dan sebagainya. Luar biasa anugerah Tuhan. Nah, seperti itu, maka kalau kita mau hidup yang damai, ikuti prinsip kehidupan burung. Lalu kita lihat yang berikutnya seperti ini. Nah, ini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, coba Anda perhatikan, bunga bakung ini, itu bunga di sana disebut bunga anemon, semacam tanaman perdu liar di Israel. Bunga ini tumbuh liar begitu saja di musim dingin. Ketika Israel itu suhu udaranya itu sekitar dari bulan November begini mulai sampai awal April, curah hujannya banyak. Di bukit, di pekarangan, di taman itu tumbuh bunga ini. Wah, begitu indahnya. Merah jingga, merah, pink, putih, dan daun-daunnya hijau. Makanya Tuhan katakan, lebih indah dibandingkan pakaian Salomo yang monoton hanya warna ungu. Tetapi besok, ketika di Israel kan ngikuti musimnya Eropa ya, di Amerika juga. Itu kalau lagi sekitar bulan Mei sampai September kemarin, panasnya tuh 44 derajat di Israel. Itu mati semua bunga ini. Jadi sampah. Coba Anda perhatikan. Bunga anemon ini, bunga bakung ini hari ini ada. Saking indahnya tuh melebihi pakaian Salomo. Besok jadi sampah karena dibakar. Berarti bunga ini termasuk bunga yang fana, yang tidak abadi dan tidak berharga. Nah, untuk hal-hal yang demikian saja Tuhan sudah begitu concern, pelihara itu bunga. Apalagi kita. Nah, maka kita sekarang hanya beriman, percaya, pemeliharaan Tuhan. Kalau saya fokus kepada hidup dan tubuh saya, Tuhan yang berikan. Saya khawatirkan tubuh dan hidup saya, bukan pelengkapnya. Yang saya kejar selama ini bukan pelengkapnya. Maka Tuhan akan pelihara kita. Saya sambung kesaksian saya. Ketika sampai akhir April, saya mulai kembali bersyukur kepada Tuhan. Masa Tuhan saya tinggalkan. Damainya mulai kembali. Wah, perlahan saya lihat kulit saya udah mulai mulus lagi. Udah sembuh campaknya. Dan soal pekerjaan luar biasa akhir April, saya terima sebuah WA dari seorang ibu yang nggak kenal baik lah, tapi tahu dia. Pak Leonardi masih melukis gak? Waduh, saya kaget. Dengar kata melukis. Melukis kan memang talenta saya sejak kecil. Dulu sama Ervina main musik, apa tuh ya, main film apa tuh di Jakarta. Saya yang lukis posternya. Waktu muda kita udah duet sebetulnya sama Ervina. Ya, cuman dia bintang film, saya bintang lukis ya begitu. Hujan Duit kalau nggak salah ya. Hujan Duit. Masih umur 18. Nah, itu 18 tahun. Saya ya kurang lebih yang bersama gitu. 17, 18, 19 begitu. Saya lukis itu dari kecil itu lukis film, sekarang terakhir itu lukis gambar-gambar rohani, gambar Yesus begitu. Tapi udah lama nggak melukis. Udah 6 tahun.
Studio saya udah kayak gudang, catnya sudah beku, dan tangan saya pun mungkin sudah kaku dan kehilangan moodnya untuk melukis itu. Kenapa? Tiap bulan bawa tur ke Israel. Kantornya lebih besar. Ya enggak? Tur 1 bulan 2 kali dan sebagainya. Nah, waktu COVID ini, WA ibu ini menyadarkan saya, iya kenapa saya nggak kembali ke dulu. Ini Tuhan yang arahkan. Begini Pak dibilang, saya punya pengalaman spiritual, itu beberapa waktu yang lalu saya doa Pak, doa pagi. Tiba-tiba di kamar doa saya itu penuh dengan cahaya, saya melihat Yesus hadir, penuh kemuliaan, dan ada ayatnya, jangan khawatir, aku pelihara hidupku di masa depan. Aduh Pak, tolong Pak, lukiskan pengalaman saya ini, saya lagi doa, Yesus datang dengan ayat itu. Bu, saya bilang, saya sih udah lama nggak lulus, tapi saya coba 1 bulan saja. Ya. Modal pertama, lukisan pertama bukan soal duitnya, tetapi mood saya kembali. Lukisan pertama belum selesai, datang lukisan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai hari ini. Dan kalau saya total, waktu Maret sampai April itu kan 3 grup saya batal ke Holy Land, itu berarti kan 5 bulan. Income saya di situ batal, Tuhan kembalikan lewat lukisan. Saya sampai menangis, Tuhan luar biasa pemeliharaan. Betul, jadi ini satu kesimpulan bahwa yang penting saya mensyukuri tubuh dan hidup saya. Bahkan anugerah tertinggi dari itu. Soal perlengkapannya itu Tuhan yang berikan. Jangan kita malah pikirkan kelengkapannya, harus saya bagaimana dan sebagainya. Ya. Kalau kita lakukan ini, Tuhan akan berikan kita berkat yang luar biasa sampai hari ini, sampai bersama. Meskipun kadang-kadang kita memang manusia lemah ya. Saya pikir habis ini apalagi Tuhan kayak gitu. Tapi setiap ada kebutuhan, Tuhan kirim orang untuk ngomong. Kemudian yang terakhir sekali kita lihat ini ya. Nah, bagaimana kita melepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan 3 hal ini? Ini penting sekali ya. Ini udah merupakan akhir. Yang pertama, Matius 6 ayatnya 31-32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Kita lihat di ayat ini ada 2 hal penting. Yang pertama kan kita manusia kan perlu ya makan minum pakai ya, 3 pokok ini, sandang pangan papan ya, makan minum pakai. Itu kebutuhan kita. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ada hal yang kedua, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ini bangsa ateis yang nggak punya Tuhan. Ternyata soal makan minum pakai, kita selevel dengan orang ateis. Itu enggak? Sama. Kita orang-orang anak-anak Tuhan butuh makan minum pakai kan. Orang ateis juga butuh makan minum pakai. Kita nggak berbeda. Yang bikin kita beda apa? Orang-orang ateis nggak punya iman akan Bapa di surga yang pelihara mereka. Makanya kita lihat orang-orang ateis itu hidupnya khawatir semua. Karena dia nggak ada backing lagi dari Tuhan, dia nggak percaya. Orang-orang demikian itu berjalan sendiri dalam hidup ini, berjuang sendiri. Waduh, besok mesti makan apa ya? Bagaimana dan sebagainya. Sedangkan kita anak-anak Tuhan percaya ada Bapa di surga, kita akukan kok tiap hari. Bapa kami yang ada di surga. Yang pelihara hidup kita, bahkan dikatakan di sini, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Nggak pernah biarkan kita sendiri. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya profesinya melukis Bapak Ibu teman-teman. Kita tahu kan lukisan itu kan kebutuhan sekunder ya, Evin, bukan primer. Primer itu makan. Sekarang banyak orang lagi susah begini, larinya ke makan, jual makanan. Kalau lukisan itu kan hobi, bisa boleh, bisa enggak. Gitu. Maka itu ada kekhawatiran di hati saya sejak dulu. Saya kan full time melayani, waktu saya belum tour leader loh, belum jadi tour bawa tour. Saya hanya melayani itu kan kita di Katolik kan bukan pekerjaan, nggak bisa cari nafkah. Ini kita teologi pengabdian, bukan teologi kemakmuran.
Maka saya sadar saya butuh hidup itu dari lukisan, tapi saya khawatir. Ini kebutuhan sekunder. Bagaimana anak-anak sekolahnya dan sebagainya. Maka saya sering khawatir. Ketika khawatir, lukisannya itu jelek loh muka Yesus. Mukanya compang-compeng begini. Karena khawatir. Nggak mood, nggak konsen. Akhirnya ya istri ini penyanyi. Diajak kita tuh nyanyi lagu tadi. Karena istri saya dulu, dia orang non-Katolik dulu. Pamannya tuh pendeta, jadi dia lagu-lagunya senang, imannya juga kuat sekali daripada saya. Dan dia ajak nyanyi lagu tadi. Dia bilang, coba kamu perhatikan. Tuhan itu selalu bersama dengan kita, nggak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Buat apa kamu khawatir? Ternyata betul ya Edwin ya, ada kuasa dan puji-puji. Setiap saya lagi mau khawatir, waktu lukis begitu, saya bilang, aduh mau berapa puluh lukisan bisa laku terjual untuk sekolahkan anak-anak kuliah 3 anak ini. Begitu saya khawatir, saya nyanyi lagu tadi. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Wah, luar biasa. Khawatirnya tuh mulai menurun. Jadinya mood saya tuh kuat sekali pada lukisan, akhirnya sukses, lukisannya bagus. Sampai hari ini akhirnya anak-anak saya lulus jadi orang semua. Yang pertama sudah wedding, yang kedua tanggal 14 November wedding, yang ketiga sudah jadi orang juga, tinggal meniti masa depan gitu. Ini satu bukti bahwa Tuhan itu nggak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Maka buat apa kita khawatir? Waktu khawatir nyanyi lagu ini. Waktu khawatir Anda bayangkan saya punya Bapa di surga. Saya bukan ateis, saya anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Langkah kedua supaya tidak khawatir adalah fokus kita kepada kerajaan Allah, damai sukacita dia. Makanya hidup kita ini kan harus ada sukacita, damai dari Tuhan. Ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita melayani, bersyukur, fokus pada Tuhan. Maka jangan khawatir, itu ditambahkan Tuhan yang sekunder tadi. Yang sekunder itu adalah apa? Makan, minum, pakai. Kekayaan, kedudukan itu sekunder. Primernya adalah apa? Wajah Allah. Ini kan selaras dengan dua Bapa kami. Kalau kita dua Bapa kami itu sebetulnya ada dua bait. Bait pertama itu, carilah dahulu tuh Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bait kedua baru, berilah kami rezeki pada hari. Itu betul. Kalau kita lakukan sesuai dengan dua Bapa kami, prinsip hidup ini, kita nggak khawatir lagi. Tapi yang terjadi, malah yang sekunder jadi primer. Dulu saya kan, waduh, sampai mati-matian. Ya. Orang Surabaya bilang tuh, ngoyo gitu ya, betul ya, maaf kalau salah. 5 tahun tinggal Surabaya, belum mahir bahasa Jawa. Ngoyo lah gitu, mati-matian cari duit. Sampai minum alkohol, babak belur dan sebagainya. Ya akhirnya sakit mah dan damainya hilang. Memang saya sukses di masa muda. Zaman-zaman Ervin itu berintis dunia musik itu dan main film, saya sukses di lukisan film. Uang banyak bintang film, penang semua itu, tapi nggak ada damai. Kenapa? Nggak ada kerajaan Allah dalam hidup saya. Akhirnya stres. Betul seperti para bintang film zaman dulu kan begitu sih. Ya para selebritis yang bukan anak Tuhan. Akhirnya saya bertobat tahun 84. Saya ubah bait hidup saya itu menjadi bait dua Bapa kami. Cari dahulu kerajaan Allah. Ya, melayani, bersyukur pada Tuhan. Yang lain sekunder ternyata betul. Sampai hari ini, meskipun kadang-kadang kantong bisa sulit, tetapi damai itu yang penting. Nah, maka yang kedua, supaya kita nggak khawatir, yaitu amalkan dua Bapa kami dalam hidup kita. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa Yesus mengutip ayat ini untuk kita di ayat terakhir? Karena kita kan setiap hari kan punya satu persoalan. Bangun tidur sudah punya persoalan. Siapa yang mau bilang kalau dia nggak punya persoalan hari ini atau hari kemarin nggak ada? Tetap kita satu hari itu punya persoalan, entah berat atau ringan. Dan kita mesti jalani hidup yang ada problem itu bersama Yesus, supaya dikalahkan. Nah, coba bayangkan teman-teman Bapak Ibu.
Kalau dalam satu hari ini saya sudah punya persoalan, lalu ditambah soal khawatir, ya, soal khawatir akan besok yang belum tentu terjadi. Artinya apa? Hari ini problem saya double. Tadinya kan enteng, cuma satu, tapi gara-gara khawatir tambah berat. Makanya banyak kita dengar kesaksian, contoh-contoh hidup, banyak patah hati minum baygon. Ya gak? Dia nggak ketemu Yesus kalau minum baygon, ketemu Marilyn Monroe, ketemu Michael Jackson yang sudah mati juga. Ya gak? Ya, nah maka kita melihat itu seringkali hal-hal yang sepele membuat orang itu, waduh, mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena khawatir. Maka sekarang langkah ketiga, kita mesti lockdown itu khawatir. Hari ini saya lockdown kamu khawatir nggak boleh datang karena saya sudah punya fokus persoalan. Lu mau datang besok aja, ya kan? Besok datang kita bilang hari ini lu nggak boleh datang. Seperti saya dulu kan, saya senang merokok dulu, keranjingan ngerokok nggak ada uang. Saya bilang, Pak, boleh ngutang nggak? Hari ini cash, besok boleh ngutang nggak? Saya datang besok, tetap nggak bisa karena hari ini cash, besok ngutang. Sorry. Ini kita tahu nih khawatir mau datang, kita lockdown tutup. Lu hari ini nggak boleh datang, saya sudah punya persoalan, besok aja lu datang. Nah, kita tutup pintu hati kita dari yang namanya khawatir. Nah, 3 prinsip inilah yang bisa membantu Bapak Ibu untuk meminimalkan kekhawatiran. Saya tidak mengatakan menghilangkan khawatir itu, tetap ada. Maka saya mengajak sekarang bagian akhir, ya, bagi yang masih khawatir itu, ya, kita lihat ini, yang masih khawatir akan masa depan, hari esok, terutama COVID ini, khawatir akan keuangan kita, pekerjaan atau keluarga, atau vaksinnya berhasil atau enggak. Maka saya mengajak Anda menatap masa depan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Karena itu milikilah pengharapan kepada Tuhan akan masa depan kita dan andalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, saya mau tutup dengan lagu yang saya sudah nyanyikan tadi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Dan dengan sangat rendah hati saya mohon Kevin bisa nyanyikan lagu ini. Apa yang tadi? Iya. Lagu ini memang lagu lama, saya nggak begitu hafal. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya saya ini ingin mengajak untuk doa indulgensi juga. Oh iya, betul, indulgensi ya, betul ya. Kalau iya, gitu saya keluar dari Zoom dulu ya, keluar dari Zoom. Bagaimana kalau sekarang kita menyiapkan hati untuk berdoa indulgensi dan nanti kita akan hening sejenak untuk mendoakan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas bersama seluruh gereja. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah jiwa-jiwa. Mari kita hening dan menyebutkan jiwa-jiwa yang kita doakan. Lepaskanlah jiwa-jiwa dari segala hukuman atas dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, bangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan. Kita Terima kasih Erwin, Tuhan berkati, suaranya merdu sekali, menguatkan suaranya. Mungkin ada pengumuman. Nah, puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari Vera sebelum nanti doa penutup ya sama Kolio ya. Iya, baik. Silakan Vera, pengumuman untuk minggu depan. Kalau Vera tidak ada, bisa Haryati. Minggu depan kita akan dilayani oleh Romo Otong yang sekarang bertugas di Paroki Tuban, dengan tema benarkah Yesus Kristus itu Nabi Isa menurut iman Katolik. Kemudian bagi umat Bindoman terkasih yang terbeban untuk membantu pelayanan kami di dalam Bindoman ini bisa mempersembahkan transfer ke BCA 464 567 5674 atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas persembahannya. Dan untuk hari Kamis, Deverbum akan belajar bersama dengan Romo Ignatius Budiono Ol Karmel dari Karmel dengan tema berdoa menggunakan kitab suci dan membaca kitab suci secara pribadi. Maaf Vera, ada pengumuman mengenai password kursus Alkitab Der Verbund. Kita samakan dengan Bindoman hari ini, passwordnya menjadi Bunda Kudus huruf besar, tanpa spasi. Ya. Belum diganti itu ya berarti. Ya, jadi untuk acara Bindoman dan kursus Alkitab Der Verbund kita menggunakan meeting ID dan password yang sama. Oke, ya, terima kasih pengumumannya. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih untuk semua umat yang sudah bergabung. Mari kita lanjutkan dengan pujian penutup bersama dengan Cik Grace. Baik, puji Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung acara. Seperti burung Raja Wali yang boleh mengatasi badai, kita pun mau mengatasi setiap kekhawatiran kita. Mari kita mau pujikan satu lagu ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kapal sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi.
Kita tutup dengan doa. Pak Leo boleh memimpin dengan doa penutup, silakan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh bersuka cita dalam doa puji-pujian pada Engkau, bersatu hati, mendengarkan siraman firman Tuhan sebagai pengingat untuk kami semua dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami percaya mungkin masih ada yang khawatir dalam hidup ini yang hadir pada pagi dan siang hari. Tapi biarlah firman Tuhan yang Engkau panjatkan tadi kepada kami, boleh menguatkan hati kami. Engkau angkat sisa-sisa kekhawatiran yang masih ada di hati kami. Gantikan dengan kekuatan untuk percaya akan pemeliharaan tangan Tuhan di hari esok. Tuhan, sebentar kalau kami akan meninggalkan laptop kami dalam gabungan bersama lewat Zoom ini dan akan beraktivitas yang lain. Berkatilah aktivitas kami, mungkin makan siang atau meneruskan pekerjaan dan hal-hal yang lain. Berkati sepanjang hari ini dan sampai besok berkat damai daripada Tuhan sebagai kekuatan bagi kami dalam menghadapi pandemi ini. Kami serahkan semuanya pelayanan kami tadi, puji-pujian, doa-doa kami, dan juga firman yang kami sampaikan tadi untuk lebih memuji, memuliakan nama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.